Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali di acara omong-omong ringan soal iman Katolik. Sekalipun hanya omong-omong ringan, semoga dapat bermanfaat. Pada kesempatan ini saya ingin menjawab satu pertanyaan yang kerap kali muncul, yaitu kenapa kita orang Katolik menyebut Bunda Maria sebagai Bunda Allah? Bunda Maria itu kan manusia biasa, masa ia menjadi Bunda Allah? Apa maksudnya sebutan tersebut? Bapak Ibu, gelar Maria Bunda Allah itu sangat erat kaitannya dengan iman kita orang Katolik atau orang Kristiani tentang Yesus yang memiliki dua kodrat sekaligus dalam dirinya, yaitu kodrat manusia dan kodrat Allah, atau Yesus yang adalah sungguh Allah, sungguh manusia. Pada awal abad kelima pernah muncul sebuah aliran teologi yang mengatakan bahwa kodrat kemanusiaan dalam diri Yesus dan kodrat keilahian Yesus itu terpisah satu sama lain, sehingga dalam diri Yesus itu terdapat dua pribadi yang saling berbeda, yang saling terpisah satu sama lain juga, yaitu yang pertama pribadi manusia Yesus dan yang kedua pribadi firman Allah yang berdiam di dalam tubuh manusia Yesus tersebut. Karena itu menurut aliran teologi ini, Bunda Maria itu hanya mengandung dan melahirkan pribadi manusia Yesus saja dan tidak melahirkan pribadi ilahi dalam diri Yesus. Karena itu pula aliran ini menolak sebutan Maria sebagai Bunda Tuhan yang sebetulnya sudah mulai diajarkan oleh bapak-bapak gereja sejak abad kedua dan juga terutama diajarkan oleh Origenes dari Alexandria pada tahun 230 yang mencetuskan gelar Maria Bunda Allah atau Theotokos. Bapak Ibu, aliran tadi itu diajarkan oleh seorang uskup atau seorang patriark Patriark Konstantinopel bernama Nestorius, sehingga paham tadi disebut Nestorianisme. Dan ajaran Nestorius ini menimbulkan perdebatan yang cukup panjang di kalangan para teolog saat itu, ya sekitar tahun 428 sampai dengan 431. Salah satu teolog yang menentang ajaran Nestorius itu adalah Cyrillus dari Alexandria yang mengajarkan bahwa Bunda Maria mengandung Yesus seutuhnya, yakni Yesus yang sungguh Allah, sungguh manusia, Yesus yang memiliki kodrat manusia dan kodrat ilahi sekaligus, sehingga sangatlah pantas Bunda Maria diberi gelar sebagai Bunda Allah atau Theotokos. Dan ajaran Nestorius tadi dikutuk oleh Konsili Efesus pada tahun 431 dan kemudian juga dikutuk oleh Konsili Kalsedon pada tahun 451, di mana Konsili Efesus menegaskan bahwa Yesus memiliki satu pribadi saja. Yesus memiliki satu pribadi dengan dua kodrat sekaligus, yaitu kodrat manusia dan kodrat Allah di dalam dirinya, atau Yesus itu adalah sungguh Allah, sungguh manusia. Dengan demikian Bapak Ibu, yang dikandung dan dilahirkan oleh Bunda Maria adalah pribadi Yesus seutuhnya yang tidak hanya memiliki kodrat manusia melainkan juga kodrat Allah. Tentang hal ini kitab suci dengan cukup jelas menggambarkan dalam beberapa ayat yang bisa kita lihat. Misalnya di dalam kata-kata malaikat Gabriel kepada Bunda Maria di Injil Lukas bab 1 ayat 35, malaikat mengatakan kepada Bunda Maria demikian, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kulahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Bahkan jauh-jauh hari Nabi Yesaya telah menubuatkan itu di dalam Yesaya bab 7 ayat 14
yang kemudian dikutip oleh Injil Matius bab 1 ayat 23 yang mengatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan juga hal tersebut tampak dalam kata-kata Elizabeth yang ditujukan kepada Bunda Maria ketika Bunda Maria mengunjungi Elizabeth. Elizabeth mengatakan itu dalam Lukas bab 1 ayat 43, dikatakan demikian, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku mengunjungi aku? Dan Bapak Ibu, di dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Itu di bab 1 ayat 1. Lalu kemudian di bab 1 ayat 14 dikatakan, dan Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, Bunda Maria atau yang dikandung dan dilahirkan oleh Bunda Maria itu adalah pribadi Yesus seutuhnya, yang memiliki tidak hanya kodrat manusia tetapi sekaligus juga kodrat Allah di dalam dirinya. Dengan demikian, Yesus itu bukanlah manusia biasa yang kemudian dirasuki oleh firman Allah, atau mungkin kalau kata kasarnya, Yesus itu bukanlah manusia biasa yang kesurupan firman Allah. Yesus itu adalah firman Allah yang kekal yang menjadi manusia. Jadi Yesus itu bukan manusia biasa kemudian firman Allah masuk ke dalam dirinya, tetapi Yesus adalah firman Allah yang kekal yang menjadi manusia. Karena itu, kodrat manusia dan kodrat ilahi dalam pribadi Yesus itu tidak terpisahkan satu sama lain, atau disebut itu ada bersifat manunggal, tidak terpisahkan. Seperti ditegaskan di dalam Filipi bab 2 ayat 6 sampai 8 demikian. Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Jadi Bapak Ibu, Bunda Maria disebut sebagai Bunda Allah, itu bukan berarti Bunda Maria itu melahirkan Allah Tritunggal. Bukan. Melainkan berarti Bunda Maria mengandung dan melahirkan pribadi Yesus seutuhnya yang memiliki kodrat manusia dan kodrat Allah sekaligus di dalam dirinya, atau yang adalah sungguh Allah, sungguh manusia. Dan Bapak Ibu, gelar Maria Bunda Allah atau Theotokos yang diajarkan secara resmi oleh Konsili Efesus dan Konsili Kalsedon itu kemudian diteguhkan kembali oleh Konsili Vatikan kedua, khususnya dalam Lumen Gentium nomor 53, dan yang mengajarkan demikian. Sebab perawan Maria yang sesudah warta malaikat menerima sabda Allah dalam hati maupun tubuhnya, serta memberi hidup kepada dunia, diakui dan dihormati sebagai Bunda Allah dan Bunda penebus yang sesungguhnya. Dan pada tahun 1974, Paus Paulus ke-6 kemudian menetapkan tanggal 1 Januari sebagai Hari Raya Santa Maria Bunda Allah. Hari di mana kita diajak untuk merenungkan peran Bunda Maria dalam karya penyelamatan Allah yang membawa keselamatan dan perdamaian bagi manusia dan dunia ini. Karena itu Bapak Ibu, marilah dalam bulan Mei ini, bulan di mana dikhususkan untuk kita menghormati Bunda Maria ini,
kita selain berdoa bersama dan melalui Bunda Maria, kita juga terutama diajak untuk meneladani kesucian, kerendahan hati, dan kesetiaan Bunda Maria pada kehendak Allah. Bapak Ibu, itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.